Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlia Anggreni, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Lokal 4 APAI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan itu sendiri yaitu sebagai dasar atau dikenal dengan fondasi. Kemudian filosofis artinya kebijaksanaan, hikmah, ilmu, dan kebenaran. Jadi, landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling dapat diartikan sebagai asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek bimbingan dan konseling. Kemudian, makna dan fungsi landasan filosofis dapat membantu konselor dalam memahami situasi konseling, dalam mengambil keputusan yang tepat, dan di samping itu, pemikiran dan pemahaman filosofis juga memungkinkan konselor menjadikan hidupnya itu sendiri lebih mantap, lebih fasilitatif, serta lebih efektif dalam penerapan upaya pemberian bantuan kepada orang lain. Kemudian, prinsip-prinsip landasan filosofis. Yang pertama, konselor harus merasa puas dalam membantu klien mengatasi masalahnya. Yang kedua, bimbingan hendaknya didasarkan pada pengakuan akan keilmuan dan harga diri klien, dan atas hak-haknya untuk mendapat bantuan. Kemudian, bimbingan merupakan elemen pendidikan yang bersifat individualisasi, personalisasi, dan sosialisasi. Yang kedua, hakikat manusia. Menurut agama, memiliki sifat material dan roh, antara sifat hewan dan malaikat. Dan menurut para ahli, ada yang mengatakan manusia sebagai rasional dapat belajar, mengembangkan dan menjadikan dirinya sendiri potensi untuk menjadi baik dan buruk. Dan menurut Viktor Frankl, manusia memiliki dimensi fisik, psikologis, dan spiritual. Dan yang kedua, manusia bersifat unik atau manusia mengarahkan kehidupannya itu sendiri. Kemudian, manusia bebas merdeka namun terbatas. Yang ketiga, tujuan dan tugas hidup. Yang pertama ada spiritualitas. Agama sebagai sumber inti dari hidup sehat, sebagai sumber moral, etika, dan aturan-aturan formal berfungsi untuk melindungi dan melestarikan kebenaran dan kesucian hidup manusia. Dan yang kedua, manusia itu bekerja untuk memperoleh keuntungan ekonomis, psikologis, dan sosial yang kesemuanya itu akan menunjang kehidupan yang sehat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang ketiga, cinta. Cinta merupakan 3 pilar utama bagi keseluruhan pencipta. Kebahagiaan manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Paparan tentang hakikat, tujuan, dan tugas kehidupan manusia di atas tadi mempunyai implikasi kepada layanan bimbingan dan konseling. Kemudian landasan yang kedua, yaitu landasan sosial dan budaya. Landasan sosial budaya artinya landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang pertama ada individu sebagai produk lingkungan sosial budaya. Sejak lahir, seseorang sudah dididik dan diajarkan untuk mengembangkan pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, bimbingan dan konseling antar budaya. Yang ketiga, faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan bimbingan dan konseling. Yang pertama, perubahan konstelasi keluarga, hilangnya peran ayah dalam keluarga. Kemudian pendidikan, dunia kerja, perkembangan komunikasi dan teknologi, kesehatan mental, kondisi sosial ekonomi, moral, dan agama. Dan landasan yang ketiga yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial. Yang pertama ada pendidikan sebagai upaya pengembangan individu atau upaya memanusiakan manusia.
Kemudian yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling, yaitu mengembangkan proses belajar yang dijalani oleh klien-kliennya. Kemudian, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling, di samping memperkuat tujuan-tujuan pendidikan, juga menunjang proses pendidikan pada umumnya. Kemudian, landasan yang keempat ada landasan IPTEX atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori-teorinya, pelaksanaan kegiatan, maupun pengembangan layanan itu secara berkelanjutan. Keilmuan bimbingan dan konseling tersusun secara logis dan sistematis. Fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan pemeliharaan maupun pengembangan. Kemudian, peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Misalnya, ilmu statistik dan evaluasi memberikan pemahaman dan teknis-teknis. Kemudian, pengembangan bimbingan dan konseling melalui penelitian suatu teori dan praktik bimbingan dan konseling menemukan pembuktian keefektifan di lapangan. Dan yang kelima ada landasan psikologis. Landasan psikologis ini memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan. Yang pertama ada motif dan motivasi, kemudian pembawaan dalam lingkungan, kemudian perkembangan individu, kebutuhan individu, dan yang lainnya. Kemudian landasan yang terakhir ada landasan religius. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Allah. Peranan agama di dalam bimbingan dan konseling yaitu memelihara fitrah, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.